Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, mahasiswa program studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Henry Satria, yang kedua ada Muhammad Sukri, yang ketiga ada Maulita Kaisya, yang keempat ada Sinta Maulida. Baik, di sini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah tentang PKL kedua, yaitu kegawat daruratan. Kami ber-PKL di RSUD Brebes, dan terima kasih juga kepada Ibu Maita beserta radiografer dan dokter radiolog di RSUD Brebes yang telah menerima dan membimbing kami untuk PKL kegawat daruratan di sana. Baik, langsung saja. Saya persilakan kepada Mbak Maulita untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiahnya. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Kaisah Fatin dengan NIM 2010505057. Di sini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Radiografi Pelvis pada kasus fraktur kolom femur di instalasi radiologi RSUD Brebes. Selanjutnya masuk ke pendahuluan yang berisikan terkait anatomi. Tulang pelvis merupakan komposisi dari 3 buah tulang, yaitu tulang kokse, tulang sakrum, tulang koksigeus. Pada tulang pelvis juga terdapat sendi hip joint atau sendi panggul, yaitu sendi antara caput femoralis dengan acetabulum. Kelainan yang terjadi pada hip joint salah satunya adalah fraktur. Fraktur sendiri adalah istilah dari hilangnya kontinuitas struktur tulang, baik yang bersifat total maupun sebagian. Secara ringkas dan umum, fraktur adalah patah tulang. Salah satu penyebabnya adalah trauma. Selanjutnya, teknik pemeriksaan radiografi untuk mendiagnosa kasus fraktur kolom femur di instalasi radiologi RSUD Brebes, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan radiografi pelvis. Sedangkan menurut Bandrajar tahun 2018, pemeriksaan pada kasus fraktur kolom femur yaitu dengan menggunakan pemeriksaan hip joint dengan proyeksi pemeriksaan AP unilateral hip. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di RSUD Brebes. Waktu yang saya laksanakan untuk penelitian ini yaitu pada bulan Januari sampai bulan Februari 2023. Masuk ke teknik pemeriksaan radiografi pelvis. Yang pertama, persiapan pasien, yaitu tidak memerlukan persiapan khusus, hanya saja melepas benda-benda logam yang ada di sekitar daerah yang akan diperiksa agar tidak mengganggu gambaran radiograf seperti biasanya resleting yang ada di celana pasien. Selanjutnya, persiapan alat, ada pesawat DR, komputer konsul, dan juga printer untuk menghasilkan citra. Selanjutnya, untuk teknik pemeriksaan pelvis ini menggunakan proyeksi AP atau anteroposterior dengan posisi pasien berdiri, lengan tangan kiri ditempatkan di sisi samping tubuh, sedangkan tangan kanan dipegangi oleh keluarga pasien. Jadi untuk pasiennya ini tidak dapat tiduran karena kesulitan, sehingga ada keluarga yang berpartisipasi untuk memegangi pasien. Untuk posisi objeknya, tepi atas detektor diatur di atas krista iliaka sehingga gambaran krista iliaka tidak terpotong. Tepi bawah detektor menyesuaikan atau sedikit di bawah simfisis pubis. MSP tubuh pasien
Diatur segaris pada pertengahan detektor, kedua tungkai kaki lurus, dan pastikan bahwa pelvis tidak terjadi rotasi. Untuk central point atau CP-nya setinggi 2 inci di bawah sias. Central ray atau CR-nya tegak lurus terhadap detektor. QV yang digunakan 80 dan MAS 30. FF-nya sendiri yaitu 150 cm. Nah, pada proyeksi AP tersebut dapat kita lihat untuk gambaran hasil radiografnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa terdapat fraktur kolom femur sinistra. Selanjutnya, dari pemaparan di atas terdapat perbedaan teknik pemeriksaan radiografi yang saya temui di teori dengan yang ada di lapangan. Khususnya pada teknik pemeriksaan dengan posisi pasien yang berbeda, karena di instalasi radiologi RSUD Brebes untuk melihat fraktur kolom femur ini menggunakan teknik pemeriksaan pelvis dengan posisi pasien berdiri. Sedangkan menurut Bontrager 2018 untuk pemeriksaan pada kasus fraktur kolom femur ini menggunakan teknik pemeriksaan hip joint yang rutin dilaksanakan dengan proyeksi AP unilateral hip. Nah, oleh karena itu saya melakukan wawancara terhadap radiografer, dan berdasarkan wawancara tersebut didapatkan bahwa tujuan dilakukannya teknik pemeriksaan radiografi pelvis pada kasus fraktur kolom femur ini untuk menampakkan keseluruhan tulang pelvisnya. Sedangkan untuk posisi pasien ini berdiri karena pasien mengalami kesulitan apabila pemeriksaan dilakukan dengan posisi supine pada meja pemeriksaan. Sehingga kami melaksanakan pemeriksaan sesuai kenyamanan pasien agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tetap sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Selanjutnya masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Pemeriksaan pada kasus fraktur kolom femur ini sebaiknya menggunakan teknik radiografi yang sesuai menurut teori Bontrager 2018, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan hip joint proyeksi AP agar meminimalisir kolimasi sehingga mengurangi paparan radiasi yang diterima dan hasil yang didapatkan juga akan lebih maksimal. Disarankan juga untuk lebih mengutamakan proteksi radiasi dengan memakaikan apron kepada keluarga pasien yang ikut serta membantu atau berpartisipasi saat pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya di sini ada poster saya yang sama seperti artikel ilmiah saya dengan judulnya Teknik Pemeriksaan Radiografi Pelvis pada kasus fraktur kolom femur di instalasi radiologi RSUD Brebes. Pada poster saya ini saya memaparkan adanya abstrak, pendahuluan, tujuan, metode penelitian, gambar untuk alat, hasil radiografnya, kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait presentasi artikel ilmiah saya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Radiografi Pelvis, dan juga poster yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya. Pada kasus fraktur kolom femur ini, kenapa pemeriksaannya melakukan pemeriksaan pelvis, tidak memfokuskan pemeriksaan ke hip joint saja, biar fraktur tersebut itu bisa terlihat lebih jelas? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Hendri atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab ya. Jadi pertanyaannya, mengapa menggunakan teknik pemeriksaan pelvis AP? Kenapa tidak menggunakan hip joint AP? Jadi alasannya ini adalah untuk menampakkan keseluruhan osa pelvis dan memperlihatkan dengan jelas fraktur, dislokasi, dan lesi tulang pada kolom femur.
Bisa juga untuk sebagai perbandingan adanya fraktur atau tidak pada fraktur pada kolum femurnya bagian dekstra maupun di sinistranya agar lebih jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Maulita yang telah mempresentasikan hasil artikel ilmiahnya. Selanjutnya, saya akan persilakan kepada Mas Sukri untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiahnya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, boleh minta tolong di-share screen. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sukri dengan NIM 201050505051. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Studi kasus pemeriksaan radiografi OS clavicula pada kasus suspek fraktur di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Brebes. Selanjutnya, ada latar belakang, di mana latar belakang tersebut yaitu clavicula merupakan tulang melengkung yang membentuk bagian anterior gelang bahu. Untuk keperluan pemeriksaan, tulang ini dibagi atas batang dan dua ujung. Ujung medial disebut ekstremitas sterna dan yang bersendi dengan sternum. Ujung lateral disebut dengan ekstremitas acrominal yang bersendi pada processus acromion scapula. Teknik pemeriksaan OS clavicula menurut Bontrager terdapat dua proyeksi, yaitu anteroposterior dan anteroposterior aksial. Posisi pasien dilakukan dengan posisi lengan tegak di sisi backstand, dagu diangkat, dan pandangan menjauh sinar. Bahu posterior harus bersentuhan dengan kaset tanpa rotasi tubuh. Center point berada di tengah clavicula dengan arah sinar horizontal tegak lurus dengan kaset, dan apabila disudutkan 15 derajat sampai 30 derajat ke sepalat. Pada pemeriksaan OS clavicula di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Brebes juga hanya menggunakan proyeksi anteroposterior, karena dengan proyeksi ini gambaran clavicula sudah dapat dilihat dengan jelas. Dan untuk lebih mempersingkat waktu dalam pemeriksaan, selanjutnya tujuan tujuan umum untuk memenuhi persyaratan kelulusan praktik kerja lapangan atau PKL teknik radiografi Universitas Aisyah Yogyakarta. Seterusnya tujuan khusus untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proyeksi anteroposterior tanpa penyudutan dengan anteroposterior aksial 19 derajat sepalat. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dilakukan di RSUD Kabupaten Brebes. Waktu penelitian dari tanggal 9 Januari sampai 11 Februari. Penelitian ini dilakukan terhadap pasien yang melakukan pemeriksaan radiografi dengan indikasi suspek fraktur. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan observasi selama melakukan praktik kerja lapangan dengan mewawancarai 3 orang radiografer. Data yang diperlukan buat dalam membentuk transkrip. Selanjutnya dianalisis untuk dijadikan pembahasan yang akan ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Identitas pasien. Penelitian dilakukan terhadap pasien pada pemeriksaan OS clavicula dengan klinis suspek fraktur di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Brebes.
Riwayat pasien berdasarkan catatan pada berkas rekam medis menunjukkan pasien memiliki riwayat pasien mengalami kecelakaan dan mengeluh sakit di bagian OS clavicula dan pada bagian bahu sakit apabila digerakkan. Kemudian pasien datang ke IGD lalu diberi surat pengantar untuk dipoto ronsen karena pasien diduga fraktur pada OS claviculanya. Next. Selanjutnya ada persiapan alat dan bahan, di mana di RSUD Kabupaten Brebes menggunakan pesawat X-ray yang bermerek Philips dan monitor yang bermerek Philips, detektor DR Philips, dan printer DriveView. Selanjutnya, persiapan pasien. Pada pemeriksaan radiografi OS clavicula tidak ada persiapan khusus yang dilakukan karena tidak menggunakan media kontras. Hanya saja pasien disuruh melepaskan kalung dan benda-benda logam di sekitar OS claviculanya. Selanjutnya teknik pemeriksaan. Di RSUD Kabupaten Brebes menggunakan proyeksi AP atau anteroposterior dan foto AP. Foto AP dilakukan untuk menampakkan gambaran keseluruhan OS clavicula. Posisi pasien erek atau berdiri, posisi objeknya true AP, kedua lengan di samping tubuh, MSP berada pada pertengahan kaset, kepala ekstensi dan pandangan menjauh dari arah sinar. Center ray-nya horizontal tegak lurus terhadap kaset. Center point pada pertengahan OS clavicula. FFD-nya 100 cm menurut Bontrager 100 cm, sedangkan di RSUD Kabupaten Brebes FFD-nya 150 dan menggunakan kaset ukuran 35 x 43. Faktor eksposinya KIPI 66, MA-nya 80 dan MAS 128,2. Next. Selanjutnya hasil radiograf OS clavicula bisa dilihat di sini, tak tampak fraktur. Dari hasil bacaan dokter, hasil bacaan radiograf oleh dokter spesialis radiologi pada pemeriksaan radiografi OS clavicula dengan kasus suspek fraktur, tak trabekulasi tulang, baik, joint spek tak melebar, menyempit, tak tampak fraktur. Uraian kesan, clavicula tak tampak kelainan. Selanjutnya prosedur pemeriksaan. Yang pertama, menginput data pasien di dalam konstruk komputer DR yang terdiri dari nama, umur, nomor RM, dan jenis kelamin. Next. Selanjutnya pembahasan pada pemeriksaan radiografi OS clavicula di RSUD Kabupaten Brebes biasanya menggunakan dua proyeksi, yaitu anteroposterior bisa dan anteroposterior aksial, dan dengan penyudutan 15 derajat sepalat sampai 30 derajat. Maka penulis akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proyeksinya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil artikel ilmiah saya, yaitu hasil perbandingan teknik pemeriksaan radiografi OS clavicula pada kasus suspek fraktur di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Brebes dilakukan dengan proyeksi anteroposterior tanpa penyudutan. Namun hasil radiograf akan lebih jelas apabila dilakukan penyudutan karena clavicula akan terlempar ke atas. Kelebihan posterior ini yaitu hanya menggunakan satu posisi pasien, sehingga lebih mudah dalam memposisikan pasien dan pasien lebih nyaman. Kekurangannya yaitu apabila tidak dilakukan penyudutan, maka akan superposisi dengan koste.
dan hasil atau citra tidak terlalu informatif untuk pemeriksaan OS clavicula. Selanjutnya, yang terakhir, saran sebaiknya pemeriksaan radiografi untuk OS clavicula pada kasus suspek fraktur selalu dilakukan dengan menggunakan proyeksi AP aksial penyudutan agar mendapatkan hasil radiograf atau citra yang akan terlihat lebih jelas dan informatif. Next. Selanjutnya ini hasil poster dari saya yang berisi abstrak, latar belakang, metode penelitian, pembahasan, alat dan bahan, hasil radiograf, dan kesimpulan. Berikut ada daftar pustaka dari artikel ilmiah saya. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya. Yang baik, silakan Mbak Sinta. Bagaimana upaya proteksi radiasi yang Anda lakukan ketika sedang melakukan pemeriksaan tersebut? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Upaya untuk menangani kekurangan proteksi radiasi atau yang bisa dapatkan dari pasien, yaitu dengan menggunakan apron, dan apabila ada keluarga yang menemani pasien dalam pemeriksaan, dipakein apron. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa jawab. Gimana Mbak Sinta? Kalau untuk petugasnya bagaimana? Maaf, hanya kurang jelas. Kalau untuk petugasnya bagaimana? Yang pertama, menutup pintu ruang pemeriksaan. Dan yang kedua, yaitu mengatur kolimasi sekecil mungkin sesuai dengan objek yang diperiksa, biar radiasinya nggak terlalu banyak yang menghambur. Gimana Mbak Sinta? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau bisa menambahkan. Baik, mungkin cukup ya dari teman-teman. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Sukri yang telah mempresentasikan artikel ilmiahnya yang berjudul Clavicula. Baik, selanjutnya saya berikan waktu kepada Mbak Sinta untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiahnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya boleh dibantu untuk share screen dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Maulinda Solika dengan NIM 90. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang saya ambil kasus di RSUD Brebes dengan judul Teknik Radiografi Abdomen Akut pada Suspek Ileus di Instalasi Radiologi RSUD Brebes. Lanjut. Untuk latar belakang dari artikel ilmiah ini,
yakni abdomen akut adalah suatu kegawat daruratan pada abdomen yang membutuhkan pertolongan atau tindakan cepat. Kelainan yang sering terjadi pada abdomen terdapat pada saluran pencernaan seperti adanya ileus di bagian kolon. Pengertian ileus sendiri adalah suatu kondisi adanya gangguan pasase atau jalannya makanan di kolon. Pada pemeriksaan abdomen pada kasus ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 3 proyeksi, yakni yang pertama ada proyeksi AP, lalu AP setengah duduk, dan juga proyeksi LLD. Next. Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan selama PKL di instalasi radiologi RSUD Brebes, pada pemeriksaan abdomen kasus ileus ini sesuai dengan teori, yakni menggunakan 3 proyeksi. Yang pertama proyeksi AP, AP setengah duduk, dan proyeksi LLD. Akan tetapi pada proyeksi LLD ini tidak menggunakan waktu tunggu expose. Sedangkan berdasarkan teori, pada proyeksi LLD ini dibutuhkan waktu tunggu expose sekitar 5-15 menit. Nah, dari perbedaan teori dengan lapangan ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui alasan tidak digunakan waktu tunggu expose pada proyeksi LLD. Lanjut. Untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di instalasi radiologi RSUD Brebes. Untuk penelitiannya ini dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023. Nah, dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada radiografer, kemudian peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk naratif untuk diverifikasi berdasarkan teori yang telah ditetapkan, lalu ditarik kesimpulan. Lanjut. Untuk hasil penelitian, yang pertama itu untuk persiapan pemeriksaan. Karena pada pemeriksaan abdomen ini tidak membutuhkan media kontras, sehingga untuk persiapan pasiennya itu tidak membutuhkan persiapan khusus, hanya saja pasien diinstruksikan untuk melepas benda-benda logam yang ada di area abdomen agar nantinya tidak mengganggu gambaran radiograf, serta karena kondisi pasien dalam keadaan non-kooperatif, maka perlu bantuan dari petugas serta keluarga untuk memindahkan pasien dari berangkat ke vegetable. Untuk persiapan alat dan bahannya itu ada 3. Yang pertama menggunakan pesawat DR, lalu komputer DR, dan printer untuk mencetak hasil citra. Lanjut. Untuk teknik pemeriksaannya, yang pertama ada proyeksi AP, di mana pasien diposisikan supine di vegetable, kemudian tangan berada di samping tubuh, lalu untuk CR-nya diatur vertikal tegak lurus terhadap vegetable, lalu CP-nya diatur 2 inci atau sekitar 2-3 jari di atas krista iliaka. Lalu untuk proyeksi yang kedua yaitu proyeksi AP setengah duduk, pasien diposisikan semi duduk, lalu untuk CR-nya diatur horizontal tegak lurus, kemudian untuk CP-nya sama yaitu 2 inci atau sekitar 2-3 jari di atas krista iliaka. Lalu untuk proyeksi yang ketiga yaitu proyeksi LLD, di mana pasien dimiringkan ke arah kiri, kemudian tangan pasien ditaruh di atas kepala, lalu CR-nya horizontal tegak lurus, CP-nya sama 2 inci atau sekitar 2-3 jari di atas krista iliaka. Lanjut.
Kemudian untuk pembahasan, berdasarkan teori dari Bonrager 2018 bahwa teknik pemeriksaan abdomen akut, khususnya pada kasus ileus, itu menggunakan 3 proyeksi rutin. Yang pertama, ada proyeksi AP dengan tujuan untuk memperlihatkan ada atau tidaknya penebalan pada dinding kolon yang disebabkan karena massa atau gas pada kolon. Kemudian untuk proyeksi AP setengah duduk, tujuannya untuk memperlihatkan udara bebas naik di bawah diafragma, dan proyeksi LLD itu tujuannya untuk memperlihatkan air fluid level atau udara bebas yang mungkin terjadi akibat perforasi pada kolon. Nah, pada proyeksi LLD ini, pasien minimal berada dalam waktu 5 menit sampai 20 menit. Tujuannya untuk memperlihatkan apakah ada potensi udara dalam jumlah yang sedikit dalam rongga intraperitoneal di area hepar dengan terpisah dari udara yang ada di lambung. Next. Lanjut, untuk pemeriksaan abdomen di instalasi radiologi RSUD Brebes ini, untuk proyeksi pemeriksaannya sudah sesuai dengan teori, hanya saja pada proyeksi yang LLD ini ya tidak menggunakan waktu tunggu expose, karena dengan alasan dapat menghambat waktu pemeriksaan pasien yang lain, kemudian agar karena pasiennya dalam kondisi kooperatif mungkin membutuhkan penanganan yang cepat. Lanjut. Nah, untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan kemarin, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proyeksi LLD itu tidak menggunakan waktu tunggu expose seperti yang dianjurkan dalam teori sekitar 5-15 menit, dengan tujuan itu untuk mempercepat penanganan terhadap pemeriksaan pasien serta untuk mengurangi penumpukan pada pasien. Lanjut untuk sarannya. Dari pemeriksaan abdomen tersebut, sebaiknya tetap harus dilakukan waktu tunggu expose kurang lebih 5-10 menit pada proyeksi LLD. Tujuannya, jika nantinya terjadi kelainan dengan tingkat kecil dapat dinilai secara maksimal tanpa harus dilakukan foto ulang. Kemudian untuk FFD itu juga perlu diperhatikan lagi karena berdasarkan teori itu kan FFD-nya yang digunakan 100 cm, sedangkan yang di lapangan itu menggunakan 150 cm. Karena penggunaan FFD ini nanti juga dapat berpengaruh terhadap radiasi yang diterima oleh pasien. Lalu untuk pemosisian pasien, sebaiknya dapat memanfaatkan alat fiksasi jika pasien dirasa kurang kooperatif untuk mengurangi rasa sakit serta memberikan kenyamanan pada pasien. Next. Untuk daftar pustaka bisa dilihat dalam slide berikut. Daftar pustaka yang saya gunakan dalam acuan penyusunan artikel ilmiah ini. Lalu next. Berikut untuk poster yang saya buat berdasarkan panduan dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Untuk judulnya yakni teknik radiografi abdomen akut pada suspek ileus di instalasi radiologi RSUD Brebes. Di situ juga sudah tercakup bagian abstrak, lalu latar belakang, metode penelitian, alat dan bahan, kemudian ada hasil penelitian, kesimpulan, serta daftar pustaka. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelumnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan sanggahan terhadap
artikel maupun poster yang telah saya buat, dipersilakan. Izin bertanya untuk Mbak Sinta ya. Ini kan pemeriksaan abdomen tadi menggunakan tiga proyeksi, salah satunya itu menggunakan proyeksi LLD ya. Yang ingin saya tanyakan, mengapa menggunakan proyeksi LLD? Kenapa tidak menggunakan proyeksi RLD? Itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, menjawab ya. Alasan menggunakan proyeksi LLD itu kan karena kita tahu di area kiri abdomen itu ada organ hepar atau hati. Nah, tujuan dilakukan pemeriksaan proyeksi LLD itu untuk memperlihatkan udara bebas atau air fluid level yang ada di dalam rongga intraperitoneal, khususnya di area hati, itu terpisah dengan udara yang ada di diafragma maupun di lambung gitu. Kemudian alasan lainnya digunakan LLD agar nanti ketika terdapat curiga adanya obstruksi atau perforasi itu bisa dinilai lebih jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Mbak Maulita untuk jawabannya, apakah bisa dipahami atau mungkin ada tambahan? Ya, sama-sama. Baik ya teman-teman, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sinta yang telah mempresentasikan artikel ilmiahnya yang berjudul abdomen. Baik, untuk selanjutnya presentasi yang akan dilakukan oleh saya sendiri. Assalamualaikum, perkenalkan saya Henry Satria Darmawan dengan NIM 20105055124. Di sini saya mengambil judul artikel ilmiah tentang teknik pemeriksaan radiografi torak pada kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk di dalam PPT ini saya mencakup ada 5. Yang pertama itu ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode penelitian, keempat yaitu hasil dan pembahasan, dan yang kelima yaitu adalah kesimpulan. Nah, untuk di abstrak ini, teknik pemeriksaan radiografi torak atau sering disebut chest X-ray atau CKR adalah suatu proyeksi radiografi dari toraks untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang mempengaruhi toraks atau bagian dada. Pemeriksaan radiografi toraks pada efusi pleura di instalasi radiologi Brebes, Kabupaten Brebes, dilakukan dengan menggunakan proyeksi posterior anterior atau PA tegak di mana pasien duduk di brangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan radiografi torak dengan kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Nah, untuk masuk ke pendahuluan, di pendahuluan ini, efusi pleura didefinisikan sebagai penimbunan cairan yang berlebihan dalam rongga pleura. Hal itu disebabkan oleh peningkatan terbentuknya pleura atau cairan pleura di dalam interstisial paru. Pleura parietalis atau rongga peritoneum atau oleh karena penurunan pembuangan cairan pleura oleh limpatik pleura parietalis. Pemeriksaan penunjang yang sering digunakan untuk pasien dengan kasus pleura salah satunya ialah pemeriksaan fototoraks. Fototoraks atau sering disebut chest X-ray atau CKR, CXR adalah suatu proyeksi radiografi dari toraks atau untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang memengaruhi toraks, isi dan struktur di dekatnya. Fototoraks menggunakan radiasi terionisasi dalam bentuk X-ray
Fototoraks digunakan untuk mendiagnosis banyak kondisi yang melibatkan dinding toraks, tulang toraks, dan struktur yang berada di dalam kavitas toraks, termasuk paru-paru, jantung, saluran, atau pembuluh besar. Yang selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di RSUD Brebes, Kabupaten Brebes. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada pertengahan Januari dan pertengahan Februari 2023. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap radiografer. Kemudian peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk naratif untuk kemudian diverifikasi berdasarkan teori yang telah ditetapkan dan ditarik kesimpulan. Untuk hasilnya itu dimulai dari nama dengan Tuan ED, nomor RM 00801, umurnya itu tanggal 22 bulan 3 tahun 83, jenis kelamin laki-laki, alamatnya itu mungkin, tanggal pemeriksaannya itu tanggal 25 bulan 1 2023. Untuk diagnosa awalnya itu yaitu sesak napas. Nah, masih di penyakit. Untuk penyakit, pada tanggal 25 Januari 2023, pasien datang ke instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes, diantar dengan perawat dari IGD dengan membawa surat pengantar permintaan fototorak dengan kasus dugaan efusi pleura. Kemudian perawat tersebut mendaftarkan ke administrasi instalasi radiologi RSUD Brebes. Setelah mendaftar, pasien langsung masuk ke pemeriksaan instalasi radiologi. Kemudian setelah masuk, dicek lagi nama dan tanggal lahirnya sudah sesuai atau belum. Kemudian dilakukan pemeriksaan fototoraks, PA duduk, dan tegak. Untuk persiapannya yaitu tidak ada persiapan khusus, melainkan hanya melepaskan benda-benda logam atau yang dapat membuat artefak, contohnya seperti kalung atau yang lainnya. Persiapan alat dan bahan, kita hanya perlu mempersiapkan pesawat X-ray. Untuk proyeksi pemeriksaan yang diminta yaitu pemeriksaan PA pada toraks. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan proyeksi PA toraks, untuk hasilnya itu ada fraktur di koste ketiga dan 5 sebelah dekstra, efusi pleura dekstra ringan, dan cor dalam keadaan batas normal. Nah, untuk pembahasan, penelitian ini dilakukan terhadap pasien atas nama Tuan ED yang mana pada tanggal 25 Januari 2023 datang ke instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes, diantar dengan perawat dari ruang IGD dengan membawa surat pengantar permintaan fototorak dengan kasus dugaan efusi pleura. Menurut Bontrager pada tahun 2018, pada torak kasus efusi pleura dilakukan pemeriksaan radiografi dengan proyeksi AP tegak, PA tegak, dan lateral. Sedangkan pasien dengan kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes, dilakukan pemeriksaan radiografi torak dengan proyeksi PA tegak tanpa adanya proyeksi tambahan lain. Asal pasien masih bisa tegak, maka cairan di dalam paru-paru masih bisa terlihat jelas. Penggunaan proyeksi PA duduk tegak digunakan untuk menimbang teori yang diperbolehkan menurut Bontrager. Untuk pemeriksaan toraks PA
PA tegak di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes, pasien didudukan di atas brankar dengan dada atau bagian anteroposterior dari tubuh menempel pada kaset, tangan pegangan di samping stand baki, MSP atau mid-sagittal plane yaitu tepat berada pertengahan kaset, atur batas atas kaset dan batas bawah FFD sejauh 150 cm untuk faktor eksposi yang menggunakan 65 kP dan 10 MAS serta eksposi dilakukan pada saat full inspirasi. Nah, dalam penggunaan proyeksi hanya menggunakan proyeksi PA tegak dikarenakan proyeksi tersebut sudah cukup jelas menampakkan kriteria radiograf untuk diagnosis efusi pleura. Dan juga selain efusi pleura pada proyeksi PA sudah bisa memperlihatkan adanya fraktur PST, sehingga tidak perlu ditambahkan proyeksi RIPS dan cukup efektif untuk membantu menegakkan diagnosa dokter. Kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulan, efusi pleura lebih teridentifikasi pada foto toraks dengan posisi tegak. Untuk kriteria yaitu terlihat gambaran opasitas dengan cairan penumpukan di sinus costophrenicus disertai air fluid level untuk mensu atau mensus sign. Jika pasien tidak kooperatif untuk PA erek, maka dilakukan pemeriksaan dengan proyeksi AP duduk erek. Pada pasien masih bisa tegak, maka masih dapat menegakkan diagnosa. Karena cairan di dalam paru-paru masih bisa terlihat jelas. Penggunaan proyeksi AP atau PA duduk ini digunakan dengan menimbang teori yang diperbolehkan menurut Bontrager. Untuk saran, pada prosedur radiografi toraks pada kasus efusi pleura sebaiknya eksposi dilakukan pada inspirasi kedua atau pada saat inspirasi, karena dipastikan paru-paru akan lebih maksimal dan dilakukan penambahan proyeksi lateral decubitus agar cairan efusi pleura dengan volume lebih sedikit dapat dihitung untuk mendapatkan besaran presentasi FEI atau pleural effusion index. Daftar pustaka yang saya gunakan ada di sini. Nah, selanjutnya yaitu ada poster. Ya, sama posternya tentang teknik pemeriksaan radiografi pada kasus radiografi toraks pada kasus efusi pleura di instalasi radiologi RSUD Brebes, Kabupaten Brebes, yang mencakup pada abstrak, alat dan bahan, metode penelitian, prosedur pemeriksaan, hasil radiografi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya tutup saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan artikel ilmiah dan posternya
untuk memenuhi tugas perkuliahan pada modul kegawat daruratan. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.